Bab 019. Ibu nggak apa-apa, nak. Hus, jangan nangis. Tangan wanita itu bergerak lemah menghapus air mata Cahya sembari tersenyum. Dok, bagaimana keadaan ibu saya? Tanya Cahya berdiri. Melihat dokter yang mengecek ibunya masih berada di Sarah. Dokter itu mengajak Cahya berbicara agak menjauh dari ranjang pasien. Cahya mengikuti sampai depan pintu. Ibu kamu mengalami gagal ginjal dan sudah sulit diobati. Kalian telat memeriksanya dan saat ini penyakitnya semakin parah. Pria dengan jas putih itu menjelaskan. Cahya sekali lagi merasakan ludahnya pahit. Apa ada kemungkinan sembuh, dok? Desak Cahya. Ia tidak mau ibunya sakit terus-terusan. Ia tidak mau melihat ibunya terus berbaring di sana. Cahya tidak sanggup. Kehilangan. Dok, saya mohon lakukan sesuatu untuk menyembuhkan ibu kami. Saya akan membayar berapapun untuk kesembuhannya. Rahmat ikut mendesak. Tetapi wajah dokter itu masih sama. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun kalian mau melakukan pengobatan lanjutan, penyakitnya sudah parah, kemungkinan sembuhnya hanya sedikit. Tapi berdoa saja, Tuhan punya keajaiban, minta saja padanya. Dokter itu menasihati sebelum pergi dari ruangan itu. Cahya luruh ke lantai. Ia merasa tidak berdaya untuk membantu ibunya. Rahmat berusaha menenangkan. Ia mengelus pundak Cahya pelan. Orang-orang di ruangan itu ikut merasa sedih melihat Cahya yang begitu hancur. Cahya merangsek mendekat ke ranjang ibunya, membaringkan kepalanya di sana, membiarkan wanita itu mengusapnya pelan. Cahya, nak. Percayalah pada Allah kalau ya tahu apa yang terbaik untuk ibu. Suara itu terdengar lirih, mengalun lembut dan lemah. Bahu Cahya berguncang hebat. Bulir bening kembali mengalir sekali lagi, tidak bisa ya hentikan. Merasakan belajan itu mengalun lembut di kepalanya, merasakan tiap sentuhan tangan ibunya. Hatinya makin sesak, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menolong ibunya. Nak, kamu tidak boleh begini. Kita harus sabar, sabar menghadapi kehendaknya. Cahya mengangkat kepalanya, memberanikan diri menatap wajah malaikatnya sekali saja. Melihat wajah pucat dengan tubuh kurus itu membuat hatinya patah. Ada rasa nyeri yang mengiris jantung Cahya, ia tidak tega melihat wanita ini kesakitan. Andai ia bisa menggantikannya. Cahya mencium tangan ibunya sekali lagi. Menenggelamkan kepalanya, mencium aroma tubuh syurganya. Ibu pasti sembuh. Cahya bergumam. Allah punya ribuan keajaiban, Cahya yakin ibu pasti sembuh. Iya. Bergumam lagi, bertahan di posisinya selama beberapa jam. Cahya, kamu belum makan dari tadi. Kita makan dulu, ya, biar Ali yang jaga ibu sebentar. Rahmat mencoba membujuk Cahya agar wanita itu mengisi perutnya. Cahya menggeleng, ia tidak mau meninggalkan tempatnya. Ia tidak mau jauh dari ibu barang sedetik. Aku nggak lapar, Mas, jawab Cahya. Cahya, kamu nggak boleh seperti ini. Kita makan dulu biar kamu nggak sakit, iya. Bujuk Rahmat sekali lagi. Suaranya jembut, bahkan sangat lembut, hingga kalian bisa merasakan sesuatu di dalam sana, ketulusan Rahmat. Cahya tetap menolak. Ia melihat wajah ibunya yang terlihat tertidur lelap di sana. Ia belum sholat Isya, jadi memutuskan untuk mencari musola. Mas, kamu jagain ibu sebentar, ya, aku mau sholat, lirihnya lemah. Rahmat mengangguk pelan. Ia meletakkan nasi kotak yang ia beli di atas meja, mendekat ke arah kursi yang Cahya duduki, menggantikannya untuk menjaga ibu. Saat Cahya pergi, tiba-tiba ibu bangun dan melihat Rahmat yang menjaganya. Ia tersenyum pelan, berusaha bersandar dibantu oleh Rahmat.
Cahya di mana? Tanyanya lemah. Cahya tadi pergi sholat sebentar, jawab Rahmat. Hening. Nak, bagaimana Cahya menurutmu? Apa dia tidak merepotkan Nak Rahmat selama ini? Tanyanya lemah. Rahmat menggeleng pelan. Enggak sama sekali, Bu, justru sebaliknya. Cahya banyak membantu saya. Syukurlah kalau begitu. Ibu senang mendengarnya. Ibu titip Cahya, ya, Nak. Maafkan dia jika dia berbuat kesalahan. Maklumin dia, karena dia masih perlu banyak belajar jadi istri yang baik. Jeda. Nada suaranya melemah. Rahmat terus menyimak. Dari kecil Cahya sudah ditinggal oleh ayahnya. Hidupnya tidak pernah enak. Saya membesarkannya sendiri, Cahya harus menerima kondisi kami yang serba kekurangan, tetapi anak itu. Jeda. Ibu Cahya menarik napas pelan. Dia anak yang tidak pernah mengeluhkan keadaannya. Ia begitu berarti bagi ibu. Jadi ibu mohon sama Nak Rahmat, tolong bahagiakan dia. Rahmat menunduk. Mengingat kembali apa yang sudah ia lakukan selama ini pada Cahya, ia tidak pernah membahagiakan wanita itu. Justru sebaliknya, yang ia lakukan terus-menerus menyakitinya. Kini penyesalan itu terlintas seperti karpet merah di depannya. Seperti sebuah dosa yang harus ia bayar. Ibu tenang aja. Rahmat janji akan menjaga dan membahagiakan Cahya bagaimanapun caranya. Rahmat akan membahagiakannya, Rahmat janji, Bu. Setidaknya, Rahmat berniat memperbaiki hubungan mereka. Rahmat ingin menuntaskan janjinya mulai dari hari ia mengucapkan kalimat itu. Ke depan, ia akan menjadi suami yang lebih baik. Ia akan berusaha. Kemudian di tengah percakapan itu Cahya kembali. Ia tampak mengernyitkan alis melihat Rahmat yang baru saja ngobrol dengan ibunya. Kalian ngobrolin apa? Tanya Cahya penasaran. Nggak ada. Bukan apa-apa, jawab Rahmat. Ia berdiri membiarkan Cahya duduk di kursi. Bu, ngomong apa tadi? Cahya mendesak ibunya, tetapi wanita itu hanya tersenyum. Main rahasia-rahasiaan, nih, iya. Ia manyun. Rahmat refleks mencubit pipi Cahya karena gemas. Sak, azan subuh berkumandang. Cahya sudah bangun dari 1 jam yang lalu, ia membangunkan Rahmat yang tertidur di atas kursi panjang sebelah mereka. Sholat, Mas. Cahya menepuk pundak pria itu lembut. Rahmat akhirnya bangun. Ia langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka sekalian mengambil air wudhu. Nak Rahmat imamin sholat, ya, ibu pengen berjamaah, ucap ibu setelah Rahmat terlihat selesai mengambil air wudhu. Rahmat mengangguk mengiyakan. Untung Cahya sudah menyiapkan mukenanya, jadi ia bisa langsung mengambil saf di belakang Rahmat. Cahya membantu ibunya mengenakan penutup kepala dan ikut berjamaah di ranjangnya. Rahmat memulai takbir. Bacaan Al-Quran Rahmat fasih, karena ketika belajar di kemiliteran ia juga belajar memperbaiki bacaannya. Rakaat pertama, suara amin masih diikuti 2 orang, sampai rakaat kedua hanya Cahya yang menjawab bacaan Fatihah Rahmat. Jujur saja, dari sana Cahya kehilangan kehusyuannya. Sampai Rahmat mengucap salam, Cahya langsung menghambur ke ranjang ibunya merasakan ada yang aneh. Bu, ibu. Ia melihat mata ibunya sudah tertutup rapat. Cahya berusaha membangunkannya, tetapi tidak ada gerakan dari tubuh ibunya sama sekali. Cahya panik bukan main. Mas, ibu, mas. Teriaknya. Rahmat langsung mendekat, mengecek detak nadi ibu. Tatapan matanya langsung berubah, ia terkejut, lalu detik selanjutnya raut wajahnya pucat. Rahmat menggeleng pelan, lalu bergegas keluar mencari dokter. Atmosfer di sekitar Cahya terasa panas,
gravitasi seolah hilang dan membawa tubuhnya melayang. Suara nyaring itu mengambang, membuatnya kehilangan keseimbangan. "Bu, Ibu, Ibu bangun, Bu, Cahya mohon Ibu bangun." Cahya menangis terisak merasakan dadanya sempit. Udara di sekitarnya menipis. Ia sesak, berusaha mengguncang tubuh kurus ibunya yang tidak bergerak sama sekali. "Ibu jangan tinggalin Cahya, Bu, Cahya mohon." Ia terus memeluk tubuh ibunya, menciumi tangan wanita itu berkali-kali, mencium keningnya. Cahya merasa runtuh. Sementara dokter yang dipanggil Rahmat akhirnya tiba. Kemudian langsung memeriksa. "Kami turut berduka. Ibu Anda sudah tiada." Kata-kata dokter itu bagai pedang yang menghunus ke jantungnya. Menimbulkan rasa sakit luar biasa sekaligus meruntuhkan dunianya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Rahmat pelan. "Ibu." Tangis Cahya langsung pecah. Cahya memeluk erat tubuh lemah sang ibu yang tidak bernapas lagi. Mencium sekali lagi aroma tubuh ibu untuk terakhir kali. Ia tidak bisa bangkit, tubuhnya lemah. Rahmat berusaha menopangnya, tetapi Cahya sudah kehilangan kesadarannya. Jiwanya begitu tergoncang karena tak bisa menerima kenyataan. "Ya Allah, Cahya, bangun." Rahmat menepuk pelan pipi istrinya, namun Cahya tak jua membuka mata. Rahmat langsung menggendongnya untuk dibawa ke ruang gawat darurat. Wajah Cahya bak seonggok mayat hidup. Seolah tidak ada darah di dalam diri Cahya saking pucatnya. Pandangannya kosong melompong. Entah pikiran Cahya sudah terbang kemana saking sedihnya ditinggal ibunya untuk selamanya. Di pemakaman, Cahya tak bisa berhenti menangis. Seolah tampungan air matanya begitu banyak, lelehan di wajah Cahya tak kunjung berhenti. Cahya memang tidak histeris ketika menangis, dia hanya terisak-isak dengan pelan, tetapi hal itu justru jauh lebih menyakitkan. Rasanya ribuan jarum seperti sedang menusuk-nusuk. Jantungnya sesak luar biasa. Rahmat terus mendampingi Cahya, pun dengan Bu Rahayu yang langsung datang ke kampung halaman Cahya begitu mendengar kabar kematian ibunya. Sejak datang ke pemakaman, Rahmat terus menggenggam telapak tangan Cahya dan memastikan wanita itu selalu di sampingnya. Setiap langkah dari kaki Cahya terasa berat. Dia terus berjalan dengan terseok-seok. Rahmat khawatir Cahya bisa ambruk kapan saja. Rahmat mengusap-usap punggung Cahya, berusaha memberikan ketenangan pada sang istri yang sedang terguncang hebat. "Cahya, kita pulang ya. Kamu butuh istirahat," bujuk Rahmat setelah pemakaman selesai. Cahya menggeleng. Lagi, air matanya meleleh. Rahmat takut Cahya semakin sakit kalau terus berada di makam seperti ini. "Cahya, kamu harus ikhlas. Ibu sudah berada di tempat terbaik. Ibu sudah tidak merasakan sakit lagi." Lagi, bujukan Rahmat seolah hanya angin lalu. Cahya masih tidak mau meninggalkan makam ibunya. Dia tidak rela pergi. Dia tidak mau berjauhan dari sang ibu meski tahu jasad beliau sudah berada di dalam tanah. Bu Rahayu ikut mendekat dan mengusap kepala Cahya penuh sayang. "Nak, Rahmat benar. Kamu harus istirahat. Ibumu pasti akan sedih di atas sana kalau tahu kamu terpuruk seperti ini." Cahya terisak lagi. "Aku nggak mau ninggalin ibu," ucapnya dengan suara parau. Rahmat langsung merangkul bahu Cahya dan menenangkannya. Memang sulit untuk membujuk seseorang yang sedang kehilangan. Mereka bukannya berlebihan, pun dengan Cahya sendiri. Dia hanya sedang sedih. Ditinggal oleh seorang ibu untuk selamanya adalah pukulan terberat bagi seorang anak. "Ibu sudah tenang, Cahya. Kita pulang." "Iya." Akhirnya, setelah berkali-kali dibujuk, Cahya pasrah diajak pulang. Tubuhnya yang letih dan lunglai dipapah oleh Rahmat.
Cahya seperti sudah tidak punya tenaga lagi bahkan hanya untuk berjalan. Di rumah Cahya, para tetangga sibuk membantu persiapan tahlilan. Cahya terus mengurung diri di kamarnya, sama sekali tidak mau keluar. Dia duduk di atas ranjang sambil memeluk lututnya sendiri. Dunianya runtuh. Dia masih tidak percaya bahwa ibunya sudah meninggal. "Kamu tidak mau menyapa ibu-ibu yang bantu masak di dapur, Cahya?" tanya Rahmat. Cahya menggeleng. "Maaf, Mas." Cahya ngantuk. "Bohong." Cahya hanya tidak kuasa melihat ekspresi penuh duka tetangga-tetangganya yang kasihan kepada Cahya. Melihat mereka membuat Cahya malah semakin teringat dengan ibunya. Cahya takut dia akan menangis lagi di depan mereka. Rahmat mencoba mengerti. "Oke. Kalau gitu saya mau ikut tahlilan dulu bersama bapak-bapak yang lain. Kalau butuh sesuatu, bilang sama saya ya." Cahya mengangguk. Dia bahkan tidak terlalu mendengarkan ucapan Rahmat saking terlalu tenggelam dalam kesedihannya. Acara tahlilan malam itu berjalan lancar. Rahmat menerima banyak ucapan bela sungkawa dari para tetangga. Mereka juga titip salam untuk Cahya dan mendoakannya agar tabah menghadapi kehilangan seperti ini. Selesai dengan acara tahlilan itu, Rahmat kembali masuk ke kamar Cahya. Dia kira, karena tadi Cahya bilang mengantuk, wanita itu sudah tidur. Namun nyatanya tidak. Cahya berbaring meringkuk sembari menangis dalam diam. Rahmat prihatin melihat Cahya seperti itu. Dia ikut naik ke ranjang Cahya dan menyentuh bahu wanita itu. "Kamu jangan menangis terus, Cahya. Ibu nanti sedih kalau kamu seperti ini. Sekarang, aku cuma sendirian di dunia ini, Mas. Ibu udah nggak ada. Aku nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Sesyah, kamu masih punya saya, Cahya." Cahya yang sejak tadi berbaring menyamping dan membelakangi Rahmat akhirnya mengubah posisinya untuk saling bertatap muka dengan sang suami. "Kan kita hanya sementara, Mas. Lama-lama juga bakal cerai." Kalimat terakhir diucapkan Cahya dengan nada pelan yang menyedihkan. Tentu Rahmat mendengarnya dengan jelas, dan dia sedikit terkejut mengapa Cahya bisa sampai berkata demikian. "Siapa yang bilang seperti itu, Cahya? Sampai kapanpun, kamu akan tetap menjadi istri saya," bantah Rahmat. "Tapi, jangan bicara hal seperti itu lagi, saya tidak suka. Saya tidak akan pernah menceraikan kamu, dan hanya kamulah satu-satunya istri saya selama saya hidup. Ingat itu." Cahya terdiam mendengar deklarasi mantap dari Rahmat. Dia terkejut, tapi dadanya terasa hangat. Ucapan Rahmat bagaikan air es di tengah padang gurun. Begitu menyegarkan. Namun Cahya entah mengapa tidak mau terlena pada kata-kata itu. Keraguan masih tetap menggerogoti hatinya. "Tapi Gracia, jodoh saya adalah kamu, bukan Gracia. Tolong jangan membawa nama orang lain di antara kita, Cahya." Apakah Cahya bisa menerima kata-kata seperti itu? Jodoh Rahmat adalah Cahya, pun sebaliknya. Meskipun mereka pada awalnya dijodohkan. Dalam situasi terguncang seperti ini, Cahya tidak bisa menahan dirinya untuk tidak merasa khawatir. Berbagai ketakutan menyelubungi dirinya. Ketakutan ditinggalkan, ketakutan sendirian, dan ketakutan-ketakutan lain mengenai apa yang akan terjadi setelah ini. "Lalu bagaimana dengan Gracia?" tanya Cahya. Dia masih tidak bisa lepas dari menyebut nama Gracia dalam pembicaraan ini. "Saya yakin Gracia akan diberikan jodoh yang lain oleh Allah." Usai menekankan kalimat itu, Rahmat memeluk Cahya. Pelukan itu berlangsung cukup lama. Cahya bisa merasakan detak jantung Rahmat yang tenang, pun sebaliknya. "Saya sudah mengurus cuti kamu di kampus, jadi tenang saja. Kamu bisa menghabiskan waktu di sini dengan tenang," ucap Rahmat.
Cahya mengangguk. Terima kasih, Mas Rahmat. Rahmat mengulas senyum tipis lalu mereka berpelukan lagi. Cahya sampai membatin apakah dia memang benar melihat Rahmat tersenyum atau itu hanya perasaannya saja. Yang jelas, malam itu akhirnya Cahya bisa sedikit tenang dari rasa duka dan rasa kehilangannya. Sek. Ini hari ke-8 mereka semua berada di kampung Cahya, tinggal 2 hari lagi mereka bisa berada di kampung halaman Cahya karena Rahmat mengambil cuti 10 hari. Mereka tidak bisa berlama-lama berada di sini, sebab Rahmat juga harus kembali bekerja.